Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman anbiya'i wal mursalin. Untuk konten kali ini saya akan menceritakan ini sekedar buat renungan buat kita gitu ya, terkhusus untuk umat Islam. Mungkin dibuatnya video ini belum sampai sebulan ke belakang gitu ya. Di kampung saya itu ya bisa dibilang sesepuh gitu ya, orang tua yang meninggal, bisa dikatakan beliau itu ya ahli masjid ya, karena beliau tukang muadzin lah istilahnya, muadzin di masjid di kampung saya ini. Beliau meninggal, tapi ya mungkin kalau menurut saya tuh berbeda aliran lah istilahnya gitu. Beliau beraliran tidak meyakini istilahnya dalam tahlilan atau seseorang mendoakan orang lain kepada orang yang telah meninggal itu tidak akan sampai gitu. Jadi beliau itu berpahamnya seperti itu gitu. Kalau orang yang udah meninggal ya udah saja gitu. Jadi orang yang hidup itu, yang masih hidup, berbuat untuk seorang yang telah meninggal itu tidak akan sampai, kecuali istilahnya amal jariah dia sendiri gitu, atau doa anak dia yang soleh gitu, atau ilmu yang bermanfaat yang telah dia ajarkan itu mungkin yang akan dibawa. Selebihnya tidak akan pernah sampai gitu. Nah, karena orang tua itu berpaham seperti itu dan berkeyakinannya seperti itu, kemudian keyakinan hal seperti itu dibawa sampai meninggal gitu. Tapi di sisi lain kan ada kejadian bahwa karena tata cara kelompok itu dari penguburan gitu ya, kalau ada orang yang meninggal dimakamkannya tuh ya seperti mengubur apa gitulah istilahnya, menggali terus. Memang secara syarat udah istilahnya udah dilaksanakan ya, pemandian, mengkapanim, terus menyolatkan, terus mengubur gitu. Nah dalam tata cara mengubur ini istilah kita itu gak pernah ditalkinkan lagi gitu. Jadi tidak ada pentalkinan istilah pemahaman menurut dia itu, kelompok-kelompok itu gitu. Jadi setelah beres kubur ya udah pulang aja gitu, bubar gitu. Tapi pernah dimimpiin gitu sama orang lain bahwa si orang tua itu yang saya katakan bahwa ahli masjid itu meninggalnya kok tidak sempurna istilahnya seperti itu. Kemudian ada anaknya yang bertanya kepada saya gitu, gimana keadaan si bapak, seolah-olah seperti itu. Terus saya lihat, saya sendiri kok masuk ke alam kegelapan gitu, jadi gelap gitu. Saya tidak bisa melihat, seperti kita masuk ke dalam goa itu yang tidak ada lampu. Jadi benar-benar gelap itu. Sampai berturut-turut mungkin bisa dibilang tuh 4 hari saya tuh melihat kok masih terus gelap aja.
Nah, kelima harinya baru saya melihat kok si bapak itu masih seolah-olah masih ada di alam gini gitu. Seperti dia masih berada di kampung, bukan di alam lain gitu ya. Jadi bisa apa melihat keadaan ya perkampungan manusianya gitu, bukan di alam barjahnya gitu. Itu sampai mungkin ke 5 hari ke apa ke hari kelima terus ke enamnya baru terlihat dari setelah meninggal itu hari ke-6-nya baru saya lihat itu ya mungkin udah masuk sih alam kubur. Jadi kita harus paham bahwa ada alam barzah, ada alam kubur gitu. Jadi di alam barzah ini alam antara gitu. Para arwah itu bisa melihat kita sebagai manusia, manusia tapi tidak bisa melihat orang yang masih hidup ini tidak bisa melihat para arwah gitu. Tapi arwah itu bisa melihat kita gitu. Bisa melihat keadaan link kampung, situasi kampung itu bisa melihat kalau di alam barzah itu. Tapi begitu masuk ke alam kubur, nah di alam kubur ini tergantung amal-amalannya gitu. Jadi kesenangan atau dapat nikmat kubur dan siksa kubur itu ya di alam kubur itu, bukan di alam barzah. Jadi begitu masuk ke alam kubur saya lihat kok ada rumah, ya bisa dibilang sih dari tembok gitu ya. Jadi rumah lumayan bagus. Kalau ukuran mungkin tempat kita seperti kontrakan gitu atau tempat rumah disewakan itu lebih bagus. Cuma yang jadi masalah itu rumah dari tembok tapi berada di tengah-tengah padang ilalang gitu. Jadi nggak ada akses jalan untuk ke rumah itu gitu. Jadi sekelilingnya itu seperti padang ilalang gitu, bukan rumput yang di bawah. Ini ilalang kan ada yang segini tingginya gitu. Sampai pokoknya nggak ada akses buat masuk untuk ke rumah itu gitu. Sampai saya liatin juga dari jarak jauh gitu. Itu sampai hari ketujuhnya saya lihat saya tetap seperti itu gitu. Saya liatin seperti itu. Kenapa itu? Gambarannya seperti itu gitu orang yang meninggal itu yang saya anggap itu orang tua sesepuh ya bisa dianggap sesepuh kampung sebagai ahli masjid gitu. Ya kemudian di hari ketujuhnya baru keluarganya, padahal si bapak itunya kan anti istilah istilah tahlilan itu anti gitu. Tapi inisiatif mungkin anaknya pengen untuk menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan orang tuanya gitu. Tapi setelah dilaksanakan tahlilan tuh tidak ada perubahan gitu, keadaannya seperti itu aja gitu. Nah, hal itu seperti itu harus jadi kalau buat saja di renungan gitu. Apa keimanan atau keislaman kita setelah putus karena kita meninggal, keimanan seperti itu akan terus dibawa, keyakinan seperti itu akan dibawa sampai meninggal gitu. Dan tertutup ketika ruh itu udah melepaskan pergi dari jasad. Itu yang perlu dikhawatirkan. Iman Islam kita tuh ke bawah enggak sampai ke misalnya ke alam kubur gitu sampai meninggal gitu. Kalau ke bawah tergantung keyakinan seperti apa yang iman Islamnya yang dibawa gitu. Karena orang itu meninggal dengan berkeyakinan bahwa ya bisa dibilang tahlilan itu bid'ah. Doa orang lain itu tidak akan nyambung karena kecuali dari anak atau dari amalia sendiri, dari amal jariah sendiri, dari ilmu yang dia amalkan gitu. Itu yang dia pasti yang akan ke bawah gitu. Kalau dari orang lain tuh sudah terputus gitu istilahnya gitu. Nah, keimanan seperti itu akan dibawa sampai dia meninggal. Nah, walaupun kita mendoakan dia gitu, orang yang berkeyakinan seperti itu bahwa amal orang lain itu tidak akan bisa sampai istilahnya atau doa orang lain itu tidak akan sampai ke seseorang yang sudah meninggal. Walaupun kita doain itu sebenarnya seolah tertutup gitu.
karena dulunya dia juga berkeyakinan tidak akan sampai. Akhirnya keyakinan itu, walaupun kita doakan mengadakan gelaran tahlilan itu, yang apa yang kita baca segala macam itu tidak sampai, karena saya lihat itu tidak ada perubahan gitu dari hari kelima hari ke-6 dan ke-7-nya keadaannya seperti itu. Begitu beres ditahlilkan gitu ya, karena mengadakan tahlilan kok tetap aja gitu sampai sekarang ini. Soalnya saya sampai kemarin saya lihat tuh seperti waktu hari ke-6 dan ke-7 itu gitu keadaannya gitu. Nah, tidak berselang mungkin ya bisa ada kira-kira 10 hari kemudian, ada yang saudara saya itu kebetulan yang meninggal juga gitu. Lain ke RW-an, beda RW gitu istilahnya. Nah, saya tahu bahwa orang itu yang meninggal bukan ahli masjid. Saya lihat tuh ya Jumatan aja jarang gitu ya. Yang sholat juga kayaknya saya lihat nggak pernah berjamaah sholat lah. Pokoknya bukan ahli ibadah lah istilahnya, jauh dari yang orang tua yang tadi yang saya sebutkan, yang satu RT, satu kampung gitu. Kalau itu kan beda kampung, beda ke-RW-an gitu. Tapi orang yang kedua ini kan istilahnya ibunya tuh benar-benar ahli, mungkin satu aliran tarekat lah gitu. Jadi ahli tawasul, ahli zikir gitulah, karena sering mengadakan kayak manakiban, satu aliran tarekat gitu. Nah, kemudian orang itu meninggal, saya liatin kok ya memang rumahnya di sana itu dalam kubur itu ya bisa dibilang, tapi terbuat dari tembok juga. Cuma jelek lah istilahnya rumah itu. Sampai pintunya aja kuncinya sampai kayak ya udah rusak gitu lah istilahnya. Saya lihat tuh. Tapi saya mendoakan dia gitu, mendoakan orang yang kedua itu dengan minta berkah karomahnya gitu, keagungannya, nur dat, nur sifat, nur asma, nur apal, nur Muhammad gitu. Tiba-tiba si rumah yang jelek itu ibaratnya walaupun terbuat dari tembok gitu, yang kuncinya rusak, pintunya rusak itu, tapi tiba-tiba langsung berubah gitu jadi eh, sebuah rumah gedung yang 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 agak bagus lah gitu lah. Jadi agak bagus gitu. Enggak, tidak seperti awalnya saya lihat tuh rumahnya udah jelek. Walaupun dari tembok itu pintunya udah rusak, tapi begitu dengan meminta barokahnya gitu ya. Karena mungkin dia sendiri walaupun saya lihat tuh jarang sembahyang ya, jarang sembahyang. Tapi mungkin keyakinannya bahwa beda lah gitu. Ini bisa disebut apa dibilang satu aliran yang meyakini bahwa tahlilan itu salah ya, bisa kalau kata yang ini mah disebut bid'ah segala macam, tapi ini keyakinannya doa orang lain tuh bisa sampai ke seseorang yang telah meninggal gitu istilahnya, doanya itu mungkin ini keyakinannya seperti itu. Karena begitu didoain dia tuh menerima, jadi rumah itu jadi berubah langsung, jadi agak bagus lah gitu istilahnya. Istilahnya itu waktu penyempurnaan, atau istilah saya itu orang yang meninggal ditetapkan gitu, ditetapkan gitu. Nah, setelah itu beres, karena itu ada talkinan gitu ya kan, begitu di pemakaman nggak langsung beres ngubur kan, ngurukin tanah itu langsung bubar. Kalau yang kedua itu enggak gitu. Jadi ada semacam seperti istilah saya itu ditalkinan lagi gitu. Walaupun itu sebenarnya maksud tujuannya untuk orang yang hidup gitu ya. Tapi sebuah amanat saja untuk yang telah meninggal. Karena saya meyakini bahwa orang yang telah meninggal juga sebenarnya mengetahui dan mendengarkan gitu apa yang ditalkinkan itu. Nah, yang kedua itu bisa berubah seperti itu. Tapi yang pertama yang saya anggap seorang ahli ibadah itu, ahli masjid gitu lah.
Ya itu sampai berapa hari, sampai orang yang kedua itu meninggal, saya liatin kok itu perbedaannya jauh, tidak ada perubahan gitu. Kita doain juga, kita gelar istilahnya keluarganya gelar tahlilan tetap nggak tembus gitu istilahnya. Terus yang ketiganya, mungkin kemarin tuh hari yang ketiga dia meninggal itu, yang ketiga tuh seorang gadis. Seorang gadis meninggal karena sakit gitu ya. Tapi sejak dia sakit ini, waktu masih di rumah sakit, kadang-kadang si arwahnya tuh datang ke Cisukma Batin sejatinya, sering datang ke saya, nemuin pengen sama AA katanya. Dan saya tuh, kamu kan lagi di rumah sakit katanya. Akhirnya saya suruh pulang gitu, maksudnya suruh kembali ke rumah sakit gitu sih, lelembutannya itu gitu. Akhirnya dia pergi, kemudian berapa hari kemudian kan katanya rumah sakit yang di dekat setempat ini nggak sanggup gitu, jadi harus dirujuk ke rumah sakit di luar kota, ke Bandung atau yang ke Jawa itu. Nah waktu mau dirujuk ke Bandung, tahu-tahu sukmanya itu datang lagi gitu, seperti arwahnya sudah datang lagi gitu. Ah pengen di sini, kata kata dia itu sampai datang waktu saya lagi sholat maghrib gitu ya, berjamaah di masjid, dia datang pengen di sini aja katanya. Jadi itu karena kebetulan kalau saya itu nggak ngikutin layat ke rumah sakitnya gitu, kebetulan tetangga yang dekat rumahnya itu yang misalnya nungguin gitu. Dia tahu keadaan bahwa yang sakit ini, yang gadis itu seperti kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak gitu, seperti koma gitu, kadang-kadang sadar lagi. Istilah saya mau mungkin dibilang lossless gitu, si kesadarannya itu kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak gitu. Nah kadang mungkin waktu enggak kesadarannya hilang itu sebenarnya datang ke saya gitu arwahnya itu, si apa ruhnya itu datang, ya pengen dekat gitu, soalnya ya udah, yang waktu terakhir dia datang lagi pengen di sini gitu, maksudnya dia tuh pengen sama saya, ya udah. Jadi saya ya udah kalau udah enggak ini mah gitu, mungkin dia itu sudah rohnya udah menyadari bahwa si jasadnya ini walaupun dirujuk ke rumah sakit udah nggak bisa diapa-apain gitu lah. Akhirnya si rohnya selalu pengen pulang gitu. Tapi anehnya yang pulang tuh yang datangin saya terus, mungkin karena di antara orang yang pada ngumpul juga, walaupun kita ngeriung di warung kan sambil ngopi segala macam, banyak orang gitu. Si ruhnya ini kan tahu mungkin siapa yang bisa melihat dia gitu. Kebetulan alhamdulillah kalau saya bisa melihat gitu ya. Nah, pengen di sini sama AA ya, ya udah gitu. Akhirnya saya sambut gitu. Pas sebelum apa waktu subuh pengumuman bahwa si gadis ini meninggal gitu. Ya udah kita pagi-pagi jam 6, ya kira-kira jam 6 kurang lah, kurang dikit gitu. Kita cari ke tempat pemakaman, akhirnya ya karena tak cari posisi gitu ya. Karena kebetulan pemakaman ini posisinya agak kayak gunung, jadi akhirnya kita cari yang datar untuk digali gitu, langsung penggalian kuburan gitu lah. Ya alhamdulillah sampai beres penguburan, dan istilah saya itu ditalkinkannya benar gitu. Jadi saya ajak si ruhnya ini, si arwahnya ini ya suruh masuk ke alam. Jadi saya bawa gitu ke alam kuburnya gitu, biar dia istirahat dengan tenang. Nah, setelah itu kan saya netepkan apa istilahnya, ditetapkan si arwahnya itu saya masuk ke satu rumah, ke dalam rumah gitu. Lumayan satu apa gedung lah bangunannya tuh, gedung lumayan bagus. Nah, kemarin hari keduanya setelah dia meninggal tuh saya lihat tuh itu di waktu kan saya salat tahajud ya, setengah jam 3 tuh bangun, tapi baru bangun benar-benar bangkit dari
tempat tidur tuh 3:30, akhirnya saya ambil wudhu untuk sholat gitu. Nah, lagi sholat itu langsung kebuka. Ternyata dari rumah gedung dia itu yang gadis ini, saya jalan ke belakang, tahu di belakang rumah tuh ada kayak taman yang saya sendiri baru pengalaman sekali ini ada. Karena saya tuh sering gitu ya melihat orang yang telah meninggal di sananya gimana sih gitu, dalam kuburnya gitu seperti apa gitu. Ini baru kali ini gitu seorang gadis itu yang saya lihat kok di belakang rumah yang kayak real estate gitu ya. Di belakangnya ada taman, ada kursi untuk duduk santai di bawah pohon gitu. Sama persis kayak kalau kita lagi ke Jepang di musim semi atau ke Eropa gitu ya. Tapi si daun-daunnya ini mungkin kayak emas kayak apa gitu, saya juga mungkin susah digambarkannya karena saya sendiri baru melihat keadaan di alam kubur ada yang kayak gitu gitu. Jadi tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Saya lihat tuh berbeda-beda gitu. Keindahannya di alam kubur itu. Ada yang ya kayak rumah biasa gitu. Kalau ini yang gadis ini luar biasa pokoknya. Sampai saya juga sering berapa kali ngelihat lagi gitu. Kayaknya kerasan aja gitu tinggal di rumah, ikut ke tempat dia itu yang gadis ini. Jadi kalau saya ini bisa misalnya bisa keluar masuk lah istilahnya ke tempat dia itu. Nah malam kan ada gelaran tahlilan pada Isya itu gelaran tahlilan hari ketiganya dia meninggal. Gitu. Nah dari rangkaian bacaan yang waktu tahlilan kan kita ya baca Yasin gitu ya, ada surat Yasin yang kita baca berjamaah gitu. Nah saya lihat dia itu kayak yang gembira banget pokoknya dengan bacaan Quran itu ke apa sih ke arwahnya si gadis itu seperti nambah motivasi gimana lah pokoknya orang yang gembira gitu dengan bacaan surat apa Yasin itu ke arwah gitu ya yang ditujukan ke arwah itu doanya gitu. Jadi menambah kegembiraan buat si arwah itu. Udah tempatnya bagus, rumahnya kayak real estate gitu, kayak gedungnya pokoknya. Terus di belakangnya ada taman lagi gitu. Taman yang saya sendiri isinya kerasan di tempat dia gitu, di tempat gadis itu. Karena saya duduk-duduk di kursi yang di taman itu, dia ada sampai tiduran di paha saya gitu. Tapi kadang-kadang saya tuh nggak melihat dia kemana, nggak tahu gitu. Cuma saya ya duduk-duduk di taman, isinya di tempat kediaman dia gitu. Nah itu gambaran kadang-kadang ternyata yang kita secara lahiriah, mungkin secara dohir kita lihat seorang ahli masjid, ahli ibadah itu di alam kuburnya tuh belum tentu dapat kebaikan seperti yang kita lihat secara dohir gitu karena sehariannya seperti kita cap seorang ahli masjid gitu dibandingkan dengan seorang gadis ini ya seperti pada umumnya mungkin sholat mau enggak gitu istilahnya karena masih remaja gitu kan usianya belum mungkin 17 usianya sekitaran gitulah gitu mungkin belum banyak apa perbuatan dosa walaupun saya dengar ya seperti remaja lah kenakalan remaja gimana orang yang lagi mungkin pada naksir si A naksir si B tapi itu nggak mempengaruhi arwah atau jiwa dia di alam kuburnya gitu yang saya sendiri salut karena baru lihat mungkin udah puluhan orang ya gitu orang yang meninggal saya lihat keadaan di sana itu saya lihat ini benar-benar berbeda gitu. Jadi seolah kita masuk ke rumah dia, main-main ke rumah dia, ke belakang rumahnya tuh taman yang sangat indah gitu. Seperti kayak di Eropa gitu ya kalau kita gambarkan. Ada
kursi tempat duduk-duduk santai di bawah pohon gitu, tapi pohonnya nggak rindang seperti musim gugur lah kalau di itu. Daunnya masih ada tapi sudah berwarna gitu, kayak warna merah kayak kayak yang mau rontok gitu istilahnya. Tapi nggak pada jatuh. Jadi nggak seperti di bawah tuh seperti daun-daun berserakan, tidak juga gitu. Cuma warnanya aja gitu seperti pohon-pohon di Eropa kalau yang musim mau gugur gitulah gitu. Tapi ini enggak gitu. Memang warnanya kayak seperti itu gitu sih daun pohon tuh enggak. Kalau di kita kan daunnya udah identik hijau aja gitu. Kalau ini berbeda gitu. Nah, berbeda lagi keadaan dengan yang si bapak tadi yang pertama. Saya lihat berapa kali tetap aja gitu, soalnya di rumah di tengah padang apa ilalang gitu. Jadi saya tidak bisa memasuki keadaan di dalam rumah gitu. Cuma kalau saya perkirakan dilihat dari jauh itu seperti ya rumah yang nggak ada penghuninya gitu. Karena saya tuh ke rumah itu nggak seperti ogah aja untuk masukin gitu keadaannya gimana gitu kan. Karena dalam batin saya itu berkeyakinan bahwa bapak ini kan beda alirannya gitu walaupun sama-sama Islam gitu tapi beda alirannya beda pemahamannya gitu jadi saya tuh seolah ogah gitu karena dulu juga dia itu tidak memahami atau tidak ya berbeda paham dengan di luar karena itu juga kan satu kelompok kelompok jamaahnya seperti ini pemahamannya gitu menilai tentang tahlilan dianggapnya ya bid'ah segala macam gitu walaupun secara lahiriah ya memang ahli masjid tapi pemahaman dia itu alirannya kayak gitu. Sedangkan kalau saya yang dianggap yang harus kita imani atau yang kita harus angkat jadi imam itu kan Al-Quran. Kalau kelompok itu yang jadi imamnya itulah yang takmir yang dia angkat karena dia harus berbeat ke imamnya itu gitu ke orang. Sedangkan si imamnya itu sendiri nggak bisa menjamin keadaan jamaahnya ketika setelah meninggal dia bisa tembus enggak tuh ke alam kuburnya keadaan jamaahnya gimana ihwannya gimana gitu. Kalau saya sendiri ya mungkin udah ke alam itu udah keluar masuk jadi bisa tahu keadaannya ini kok begini di sananya gimana gitu jadi nggak jadi ukurannya yang dianggap ahli masjid di alam kuburnya dapat nikmat kubur istilahnya kadang-kadang yang kita anggap gak pernah sholat gitu kita doain malah langsung di ACC seolah langsung berubah rumah yang tadinya jadi bagus berubah bagus gitu terus si gadis ini walaupun kita lihat tuh bukan ahli masjid istilahnya nggak rajin-rajin amat untuk seperti rajin ngaji segala macam istilahnya tapi kok dalam itunya malah lebih endah dari seorang ahli ibadah gitu. Mungkin itu renungan buat saya juga. Jadi kadang-kadang kita jangan menilai orang itu memponis bahwa ahli ini bakal gimana gitu ternyata. Aduh. Harusnya kita tuh jangan menyandarkan gitu ya. Jangan merasa bangga bahwa saya ahli ibadah. Mungkin di alam kuburnya juga akan seperti gimana gitu ya. Ternyata itu tidak ada jaminan. Jadi kita itu harus dalam ibadah itu harus benar-benar tulus ikhlas karena Allah saja. Dan dalam apa kita mengikuti gitu arahan atau mungkin mengikuti seseorang yang kita anggap guru gitu. Yang mengarahkannya istilahnya Quran itu sebagai imamnya gitu. Jangan kita itu golongan-golongan akhirnya kan mencap golongan orang lain seolah-olah ya belum dianggapnya pelaku bid'ah atau sesat atau dan ini kan kelompok yang seperti itu ternyata dalam kuburnya yang saya tahu tuh kok tidak semegah, seendah
yang kita anggap mungkin karena pemahaman dia seperti itu. Jadi kalau nggak masuk ke aliran dia, seolah-olah dia luar aliran dia itu ya salah lah istilahnya kayak gitu gitu. Dianggapnya harus dibeat lagi lah. Ternyata justru yang pernah dibeat ini kok di alam kuburnya seperti itu gitu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita itu beragama Islam jangan taklid ke satu aliran lah istilahnya. Jangan fanatik ke satu aliran. Jadi imam kita yang sejatinya ya sebenarnya Quran aja, Al-Quran. Jadi satu aliran ini sesuai nggak dengan Al-Qurannya gitu. Kalau sesuai, jalankan. Tapi jangan fanatik juga ke aliran-aliran tertentu yang dangkal dalam hal pemahaman ilmu hakikat gitu. Kalau kebanyakan kan yang aliran yang sering membid'ahkan itu kan dia tuh gagal paham benar-benar jauh dalam ilmu hakikatnya gitu. Benar-benar awam gitu. Tapi merasa aliran yang paling benar gitu, paling lurus gitu, seolah seperti itu gitu. Itu yang membahayakan di hakikat gitu. Jadi merasa lebih paham, lebih benar, ternyata jangankan di akhirat. Di alam kubur aja tempat istirahat dia kacau gitu ya ibaratnya. Harus ada yang nyempurnain, yang kalau kita talkinan dia tuh sendiri nggak percaya malahan gitu. Dia tuh pasti menolak karena aliran dia tuh udah beres ya udah, karena itu nggak ada sunahnya gitu. Nabi nggak pernah mencontohkan untuk mentalkinkan seseorang yang telah meninggal istilahnya, atau dalam itu kan nggak masuk rukun lah istilah rukun dalam pemulasaraan orang yang si mayit itu kan istilah talkin gitu. Dia berpahamnya kan seperti itu. Ternyata ada mentalkinkan seorang yang setelah dikubur, telah beres itu ternyata ada faedahnya gitu. Walaupun dia bilang, dia katakan aliran itu nggak ada tuntunannya gitu. Tapi yang saya tahu karena saya masih hidup bisa saya tanya. Mungkin kalau orang itu harusnya meninggal dulu baru tahu rasa gitu kan. Jadi nggak percaya apa yang saya lihat juga. Mungkin saya tahu karena saya bisa cerita, karena saya bisa lihat ke sana gitu. Gak mesti saya harus meninggal dulu gitu. Ternyata saya bisa tahu keadaan itu. Karena ini suatu karunia yang Allah berikan kepada saya, bisa masuk ke alam ini, alam ini. Jadi bisa saya melihat misalnya dari perbuatan begini kok dalam sananya gimana, itu saya kebanyakan kan saya lihat, saya perhatikan gitu. Mungkin kalau buat saya sendiri ada hikmahnya gitu. Cuma jadi memetik pelajaran itu semua, kita ini itu jangan terlalu fanatik ke satu aliran sehingga membid'ah-bid'ahkan paham orang lain gitu. Yang dia sendiri sebenarnya yang dia dibid'ahkan itu ternyata itu di sana ada faedahnya gitu sebenarnya. Yang bisa menolong dia dalam kuburnya gitu. Tapi kalau pemahamannya sudah terputus karena dia mendoktrin di luar itu bid'ah tidak akan nyambung, ya udah. Walaupun kita doain dia itu seolah menolak gitu. Dengan keadaan yang ya bisa disebut di sananya tuh seperti ya terlantar lah di tengah seperti hal itulah gitu. Walaupun secara lahiriah mungkin ya ahli masjid gitu. Tapi kalau berbeda paham, fanatik ke satu aliran jadi salah malahan gitu. Walaupun ahli masjid gitu ya. Dan itu bisa dilihat di sananya gitu. Oh, berbuahnya kok seperti itu gitu, walaupun ahli masjid gitu. Nah, mungkin dicukupkan sekian dulu. Jadi kesimpulannya bahwa kita akan mendapatkan nikmat kubur. Kadang-kadang itu bukan, misalnya jangan menyandarkan ke hasil amaliyah kita gitu. Jadi kalau kita dalam beribadah ya ikhlas aja, tulis ikhlas karena Allah saja gitu. Jadi ternyata yang mendapatkan nikmat kubur itu suatu karunia dari Allah ya. Bukan karena
hasil jerih payah amal kita, seolah ini ibadah saya banyak, pasti di sana juga bakal dapat kesenangan nih, kemuliaan gitu di alam kuburnya. Kalau pikirannya gelap, suudon aja karena merasa diri berpaham beraliran yang dianggapnya paling benar gitu, akhirnya di sana tuh malah salah gitu. Jadi kita itu berpaham yang benar itu harus menurut sesuai Quran aja saja gitu. Jangan berpaham-paham tentang ya hadis yang kita tidak pahami sebenarnya maksud tujuan dari baginda Rasul sendiri sebenarnya gitu. Apalagi kita itu belum bisa mencapai makomnya baginda Rasul kan, kejiwaannya, makom keimanannya, pokoknya kita jauh banget gitu. Jadi susah kalau dibandingkan dengan apa kejiwaannya baginda Rasul. Akhirnya kan seolah-olah itu nggak ada contohnya karena Nabi juga nggak seperti itu kan kebatinan rohani. Walaupun saya kan mendoakan seseorang nggak mesti harus kumpul seperti gelar tahlilan sebenarnya, ya seperti hal itulah baginda Rasul, jadi nggak mesti harus mentahlilkan sahabatnya yang telah meninggal kan, enggak juga, karena baginda Rasul dengan doa batinnya itu sudah bisa menembus ke aras tanpa harus kita mengadakan berjamaah rame-rame para sahabat untuk tahlilkan orang apa sahabat yang lain yang telah meninggal kan. Nah, kita walaupun gelaran tahlilan ya mungkin saja gitu. Karena pernah ada kasus sampai tahlilan dari hari pertama ke 37, 40 sampai 100 sampai ke tepung tahun itu. Ternyata ada juga yang nggak sampai. Jadi itu tergantung sebenarnya kebatinan seseorang yang jadi imamnya gitu, yang jadi pemimpin. Kalau kita keiman apa sebagai imam gitu yang kebatinannya kuat, dengan munajat batinnya saja udah bisa sampai ke Allah gitu. Untuk merekomendasikan orang ini supaya diberi nikmat kubur, diterangkan di alam kuburnya gitu. Tapi kalau ke imamnya ini yang jadi pemimpinnya kebatinannya kurang, yang mengandalkan bahasa syariatnya saja dengan wirid-wirid segala macam dengan gelaran tahlilan tuh ada juga yang nggak tembus gitu. Jadi kalau yang aliran yang fanatik yang membid'ah-bid'ahkan membandingkan kerohanian dia dengan baginda Rasul ya susah juga. Dan baginda Rasul gak, walaupun nggak perlu berjamaah tahlilan karena berdoanya sudah main batin ya insya Allah bisa menembuskan seseorang tadinya mendapat siksa kubur bisa jadi menikmat kubur kan. Ada kisahnya kan waktu melewati satu makam di apa gitu katanya baginda Rasul itu mendengar gitu ada orang yang disiksa kubur, akhirnya beliau mengambil pelepah kurma yang masih hijau ditancapkan gitu. Itu jadi simbol sekarang tuh kalau orang yang meninggal ya harus ditaburin bunga gitu sebagai yang masih segar itu sebagai simbol saja gitu. Nah mungkin kalau baginda Nabi seperti itu cukup. Nah kalau kita mungkin gelar tahlilan aja berhari-hari nggak mungkin, istilahnya susah untuk tembusnya gitu karena beda kerohaniannya gitu. Jadi ajaran baginda Nabi itu tergantung kerohanian kita. Kalau membid'ahkan mungkin karena Nabi nggak pernah menggelar tahlilan untuk sahabatnya yang meninggal, karena batinnya baginda Nabi udah nyambung gitu. Baginda Rasul udah nyambung ke Allahnya dengan munajatnya seperti halnya saya itu, walaupun nggak dengan riado khusus, ternyata langsung aja kebuka, bisa melihat ke alam itu kan bisa tahu. Gitu. Karena ini sebuah karunia gitu. Karunia Allah yang diperlihatkan kepada saya. Cuma kalau saya ngambil hikmah, renungan gitu. Akibat yang misalnya dianggap kita ahli ibadah, ahli masjid kok di sananya bisa gitu. Karena saya tahu sendiri, saya lihat gitu. Adapun orang yang mendengar bahasan saya ini yang percaya silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Jadi poinnya yang jelas bahwa kalau kita menyandarkan keamalan dan merasa diri paling benar dari orang lain, akhirnya istilahnya fanatik ke satu aliran, ternyata tidak bisa menolong kalau di alam kubur itu.
apalagi di akhirat gitu, setelah alam mahsyar gitu. Itu lebih ngeri lagi keadaannya sana. Ya, alam kubur cuma tempat istirahat gitu. Tapi tempat istirahat ada yang nyaman, ada yang tidak gitu. Makanya ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari saya bahasan masalah itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.